Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi tentang pengenalan terlebih dahulu untuk program atau software Autodesk Inventor. Kalau di sini saya menggunakan Autodesk Inventor 2017. Sedangkan yang di materi yang saya punya ini untuk Autodesk Inventor 2020. Mungkin secara interface hampir sama ya. Mungkin hanya penampilannya saja yang tidak beda jauh, tapi secara fungsi menurut saya itu sama saja. Mungkin karena versi dari 2020 ini mungkin ada beberapa fitur tambahan ya yang tidak ada di Autodesk 2017. Oke, di sini kita masuk ke interface-nya. Pada saat membuka software, nanti posisinya akan seperti ini. Kita bahas persatu terlebih dahulu. Jadi Autodesk Inventor adalah salah satu software yang memiliki konsep parametric design, yaitu metode permodelan 3 dimensi dengan sistem CAD, menggunakan parameter sebagai acuan desain seperti bentuk, dimensi, constraint, dan lainnya. Parameter di sini digunakan untuk mengontrol 3D dimensi geometri yang kita desain. Nah, keuntungannya dari Autodesk Inventor ini, kita akan lebih cepat membuat 3D model yang terlebih dahulu. Nanti kita bisa disajikan dalam bentuk drawing, bahkan ataupun kita bisa membuat dalam bentuk presentation. Selanjutnya, di sini ya berikut penjelasan masing-masing template. Nah, apa sih itu template? Jadi di software Autodesk Inventor ini ada beberapa jenis template. Ada standar milimeter IPT, itu membuat bidang khusus untuk komponen, yaitu berupa part. Yang di partnya di sini merupakan part secara umum. Soalnya ada juga yang sheet metal milimeter IPT. Nah, untuk yang sheet metal ini itu biasanya digunakan untuk berjenis metal atau benda-benda yang terbuat dari plat. Nah, cara nyarinya di mana? Nah, nyarinya di sini nih, di new, klik sini. Nah, mungkin secara tampilan agak sedikit berbeda ya. Mungkin kalau yang versinya saya atau 2017 itu di sini interface-nya masih yang lama, kemungkinan masih menggunakan warna basic kuning. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu sudah basic interface-nya sudah berwarna biru seperti ini. Tapi kalau dilihat secara kasat mata biasa mungkin hampir sama ya. Di sini standar, ini juga standar. Di sini juga ada standar yang formatnya itu DIN. Nah, DIN itu nanti biasanya lebih ke satuan inci ya. Nah, ini yang untuk sheet metal. Nah, kemudian yang di bawah ada lagi. Di sini ada ISO. ISO itu di sini membuat bidang kerja untuk gambar kerja 2D. Nah, biasanya ini kompatibel dengan Autodesk version. AutoCAD version ya. Di sini. Nah, di sini juga banyak nih jenisnya. Ada yang ISO DWG, ada yang ISO IDW. Jadi kalau yang DWG itu merupakan format dari AutoCAD ya. Sedangkan yang IDW itu format Inventor Drawing. Kemudian ada juga nih yang tadi standar IDW. Itu juga merupakan format dari standarnya dari drawingnya. Kemudian ada juga standar IPN. Nah, IPN juga di sini ada. Nah, mungkin kalau secara bentuknya sama ya, mungkin hanya warnanya saja yang berbeda. Kalau IPN lebih ke Inventor Presentation, yaitu gambar yang kita sajikan dalam bentuk presentasi. Kemudian di sini ada juga beberapa jenis Weldman, IAM, dan Mold Design. Kalau Weldman ini lebih ke benda kerja baru untuk assembly yang memiliki tool untuk teknik pengelasan. Jadi kalau misal kita mau bikin sebuah meja dengan bahan plat besi, kita assembly-nya nanti bisa masuk di Weldman karena kita juga bisa menentukan di mana titik yang akan kita las atau di mana titik mana saja yang kita butuhkan las. Untuk mold design itu lebih ke cetakan ya atau proses injection. Nah, ini lebih nanti
mungkin tingkatnya lebih advance lagi karena ada beberapa banyak untuk komponen yang dibutuhkan. Nah, ini tampilan inventor kalau kita sudah membuat file baru. Saya kasih contoh ya. Di sini saya pilih standar dan ini biar kelihatan, saya pilih create. Sebenarnya di sini pun ada namanya project file ya. Jadi project file itu nanti biasanya kalau ini sudah ada beberapa yang sudah saya buat. Jadi keuntungan kita membuat project file itu untuk mempermudah kita menyimpan semua gambar dalam satu folder yaitu atau dalam satu folder project. Ini saya kasih contoh yang umum dulu. Saya pilih create. Nah, di sini ada beberapa interface atau tampilan. Kalau yang di materi saya di sini atau materi yang saya sampaikan itu mungkin agak sedikit berbeda, tapi secara konsepnya itu sama. Di sini ada menu ya. Kemudian di sini ada browser bar juga. Jadi browser bar ini berisi tentang informasi penting. Jadi misal kita mau bikin part, di situ nanti ada partnya, berapa sketchnya atau berapa assembly atau history dari beberapa part ataupun desainnya. Kemudian menu ribbon. Nah, ini menu ribbon nih. Menu ribbon di sini terdiri dari beberapa perintah yang digunakan untuk permodelan. Nah, misal nih pembuatan sketch, extrude ya, ada beberapa banyak. Kemudian pada tampilan bagian ini, nah view cube itu ini. Jadi untuk mempermudah, kalau ini sih nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ketika saya misal nih, saya kasih contoh, saya membuka file atau beberapa pekerjaan yang sudah pernah saya gambar. Jadi view cube ini berfungsi untuk satu, kita bisa melihat beberapa sudut pandang seperti pojok sini, isometri, ada front atau dari depan, ada tambak dari atas, dari bottom ataupun dari samping. Kemudian ada juga navigation bar. Nah, kalau navigation bar itu biasanya di sini. Nah, jadi kita juga bisa melakukan orbit. Orbit itu misalnya seperti ini. Jadi sebenarnya untuk lebih mempermudah dalam view saja kalau menurut saya. Oke, kemudian dasar membuat part. Nah, yang seperti tadi, ini ya, pertama-tama pilih file new, standar milimeter. Kemudian gunakan project geometry yang sudah ada, nanti akan saya contohkan. Nah, ini caranya. Saya ulangi aja ya, posisi dari awal, posisi di home. Mungkin kalau digambar di sini itu udah ada beberapa project, nah saya juga ada di sini, cuma saya sembunyikan. Nah, di sini pilih new, ya. Nah, pastikan di sini ada beberapa pilihan. Di sini menggunakannya adalah satuannya metrik ya, karena kita terbiasa untuk satuan metris atau satuan meter, milimeter, sentimeter. Kita pakainya standar milimeter. Kemudian pilih create. Nah, tapi sebelum itu, oh nih, ternyata di sini kita akan membuat project terlebih dahulu. Nah, cara membuat projectnya, karena tadi saya sudah membuka beberapa part, itu harus saya close terlebih dahulu. Oke, saya ulangi, file, new, standar. Saya pilih project terlebih dahulu. Nih ya. Nah, pilih project, kemudian untuk mempermudah nanti untuk nama projectnya nanti disesuaikan saja dengan nama kalian atau nama peserta latihan LKSJAD-nya. Pilih new, kemudian pilih yang single user project. Next. Nah, ini bisa kalian ganti. Misal nih, latihan CAD. CAD garis miring nama. Misal nama saya berarti Sobri. Habis itu pilih next.
habis itu finish. Di sini to the project you doesn't exit, pilih OK. Nah, di sini nanti akan keluar. Nah, habis itu pilih done. Nah, maka di sini akan otomatis menjadi latihan CAD Zohri. Kemudian kita pilih satuan metris, milimeter, kemudian kita pilih create. Nah, ini sebenarnya sudah masuk di interface-nya dari new file dari standar milimeter. Nah, di sini ada banyak sekali perintah, ada perintah sketch. Nah, sebelum masuk ke perintah sketch, berarti nanti posisinya, ya perhatikan di sini, start 2D sketch. Pilih yang ini. Nah, nanti pilih yang front. Nah, seperti ini. Nah, baru nih perintah atau perintah sketch create, maka di sini akan keluar. Di sini ada line, circle, article, rectangle, fillet, text, dan lain-lain. Nah, misal nih, saya akan bahas satu persatu. Di sini ada line, itu berfungsi untuk membuat garis atau kurva. Saya kasih contoh. Jadi line ini pun setelah saya belajar dari beberapa referensi yang saya temui, sebenarnya kita bisa membuat line dan juga kita bisa membuat artikel dalam satu perintah line. Contoh nih, saya akan bikin sebuah garis seperti ini. Kemudian ketika itu saya klik tahan, tarik ke atas. Maka di sini akan membentuk radius. Kemudian lepas. Kemudian ini samakan diklik, habis ini saya klik. Klik kanan, oke. Ini untuk pembuatan line ya. Jadi line ini nggak sebatas cuman garis lurus saja, tapi kita juga bisa merubah garis lurus menjadi garis artikel atau garis lengkung. Di sini juga ada beberapa pilihan, ada line, spline, ada equation curve, tapi yang sering digunakan biasanya hanya line. Spline bisa digunakan untuk nanti pada saat breakout ya. Breakout nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada circle. Nah, saya bisa nyoba nih. Nah, kemudian saya mau geser nih ya. Tinggal kalian klik atau tahan scroll yang ada di mouse, habis itu geser. Nah, kemudian ada circle. Circle di sini untuk pembuatan lingkaran ya. Di sini ada circle. Di sini ada beberapa tipe circle. Ya, klik kanan OK. Ada tangan circle, ada juga ellipse. Jadi kalau ellipse itu lebih ke oval ya. Nanti ininya ada D1, ada D2. Kemudian ada tangan ya. Tangan itu nanti contohnya di sini. Create circle tangan to 3 lines. Jadi membuat lingkaran dalam 3 titik poin. Kemudian ada juga article. Nah, article lebih ke garis lengkung. Seperti ini. Kemudian ada juga rectangle. Nah, misal nih, ini saya scroll, kok tiba-tiba hilang ya. Kalian bingung, nggak ketemu-temu, tinggal klik front aja. Nah, seperti ini. Kita geser. Ada juga rectangle. Nah, rectangle itu kayak gini. Untuk membuat persegi. Ada juga fillet. Kalau di sini, nih fillet ya. Di sini ada dua, fillet sama chamfer. Nih, saya kasih contoh. Misal di sini ya. Saya akan di sini membuat fillet, di sini akan membuat chamfer. Fillet, saya pilih 2. Wah, terlalu kecil. Saya pilih 50. Nah, maka di sini akan ada bagian ujungnya akan terfillet. Misal nih, jangan 200 misal. Karena ini contoh ya. Nah, seperti ini. Maka yang fillet yang lama itu masih ada. Kita bisa menghapusnya. Nah, ada juga chamfer. Nah, chamfer ini juga sama fungsinya. Untuk membuat bentuk seperti ini. Kemudian ada point ya. Kalau point di sini lebih ke titik ya sebenarnya. Fungsinya apa sih untuk point ya? Jadi point kita juga bisa menentukan
jaraknya. Misal kita mau bikin sketch seperti ini, kemudian saya akan membuat lubang tapi menggunakan perintahnya dengan point. Nanti kelanjutannya bisa menggunakan perintah hole seperti ini. Ini pun nanti bisa kita atur di dimension, kita bisa atur jaraknya berapa, tingginya juga berapa. Seperti ini. Ada juga polygon. Nah, polygon itu di sini ya. Nah, polygon itu untuk membuat persegi. Nah, di sini kita bisa juga memasukkan jumlah seginya. Kalau ini saya contoh untuk membuat persegi 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik down. Terus kita bisa tinggal atur dimensinya. Misal 640 meter. Seperti itu. Kemudian ada juga teks. Kalau teks nanti untuk apa ya kira-kira? Nah, teksnya ini nanti bisa berfungsi untuk kalian membuat you can add to any sketch in drawing sketch default style. Jadi Anda bisa menambah teks di semua jenis sketch, baik di drawing sketch ataupun di sketch part ya. Fungsinya apa nanti kelanjutannya untuk teks ini nanti bisa digunakan untuk satu, bisa kita membuat emboss atau huruf timbul ataupun huruf lengkung pada benda kerja. Kemudian ada project geometry. Project geometry di sini digunakan untuk sebagai objek bantuan atau referensi. Membuat sketch referensi berupa edge atau face. Selain alat-alat drawing, terdapat pula alat pattern. Jadi ini nih, project geometry itu nanti bisa memudahkan, ada beberapa satu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, itu untuk memudahkan kita membuat garis bantu dengan profil yang dalam berbeda ini ya, berbeda apa namanya, level atau berbeda surface-nya. Ya, jadi untuk memudahkan kita membantu untuk mengukur atau mengetahui perbandingan dari objek yang sebagai referensi. Ada juga project cut edge ya. Nah, itu juga hampir sama, hanya saja project yang diproyeksikan itu di pas di plane-nya. Jadi kita bisa membuat atau kita bisa mengambil sketch atau referensinya dari potongan plane-nya. Kemudian lanjut ke perintah sketch pattern ya. Sketch pattern itu ini. Oke, untuk sketch pattern sebenarnya di sini ada banyak, ada move, ada copy ya. Saya kasih contoh. Misal nih, ini saya mau pindah ke tengah atau ke titik zero ya. Ini kita klik. Kita dulu, ini masih perintah dimension. Kalau kita klik move, habis itu klik bendanya atau garisnya atau objeknya, baru kita pindahkan. Seperti ini. Kemudian ada juga copy ya. Copy itu berarti kita mengkopinya atau kita menyalin. Caranya juga sama. Klik copy dulu lebih dahulu. Blok sketch yang akan kita copy, kemudian kita pilih base. Base-nya ini kita bisa menentukan seperti ini. Jadi kita bisa memperbanyak ya. Nah, ada juga rotate. Rotate jadi fungsinya untuk memutar. Misalnya saya akan mutar ini. Kemudian center point-nya ini. Kemudian pilih yes. Kita bisa menentukan nih. Nah, coba perhatikan. Kenapa garis artikel ini dia juga ikut ya? Karena posisi 1 dia belum terconstraint. Nanti di pembahasan selanjutnya ada namanya constraint. Kemudian ada juga trim, ada juga extended. Trim itu kayak gini. Saya mau hapus garis ini misalnya. Saya mau hapus garis ini dengan cara trim. Jadi trim di sini ada beberapa pilihan. Nah, seperti ini. Kita bisa motong dengan bagian yang kita pilih. Seperti ini. Nah, misal tebak seperti ini.
Kemudian ada juga extend. Nah, extend itu adalah kayak gini. Extended ya, itu memanjangkan atau apa ya istilahnya, menumbuhkan kembali garisnya. Caranya klik extend. Misal nih, ini garis ini saya akan keluarkan lagi. Nah, ini juga. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga mirror. Jadi mirror itu untuk memirrorkan atau mengcopy atau apa ya istilahnya? Menduplikasi dengan garis mirror yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga rectangular pattern. Ya, rectangular pattern misal nih, saya mau bikin lubang di sini. Ya, bebas buat contoh terlebih dahulu. Kemudian saya akan rectangular pattern. Kemudian klik geometrinya, klik directionnya. Directionnya misal ke sana. Misal nih, arahnya ke saya balik. Saya mau bikin dua, jaraknya itu misal 500. Kemudian direction yang kedua, arahnya itu ke bawah. Ini juga 500. Seperti ini. Jadi pattern itu untuk menduplikasi objek dengan pola lurus. Ingat, kalau yang rectangular berarti dia polanya lurus. Ada panjang sama lebar. Ada juga circular pattern. Circular pattern ini juga sama, menduplikat objek dengan pola melingkar. Biasanya digunakan untuk membuat lubang baut. Misal nih, saya kasih contoh lagi. Bagian sini saya bikin lubang. Kemudian saya pilih circular pattern. Saya pilih ini. Saya pilih aksesnya ini. Misal di sini saya inputkan 6. Nah, di sini juga ada pilihan. Biasanya saya uncheck ya. Kemudian oke. Seperti ini. Ada juga offset. Nah, offset ini lebih ke kalau ini fungsi yang mana offset? Duplikasi ya dengan besar kecil. Contohnya seperti ini. Saya akan bikin garis 2 dengan cara duplikasi. Klik offset, klik bagian sini. Oke. Ada juga trim tadi sudah, ada juga split ya. Ada juga move, copy, scale, rotate. Jadi nanti ada beberapa banyak perintahnya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini yang tadi saya bilang ada namanya perintah constraint. Ada sekitar 13. Ada sekitar 13 jenis constraint. Constraint-nya mana ini? Ada perpendicular. Perpendicular coba akan saya contohkan. Ini udah nggak perlu kita hapus, tinggal di blok saja, klik kanan, delete. Atau bisa juga diklik, habis itu kalian tekan del di, oh nggak bisa. Oh, nah kalau ada simbol kayak gini, biasanya dia itu sudah terconstraint. Misal nih, perpendicular. Fungsinya untuk membuat dua garis menjadi tegak lurus. Contoh, saya mau bikin garis nih yang tegak lurus, tapi pada saat saya gambar itu karena terburu-buru, itu agak miring seperti ini. Nah, fungsinya perpendikular yang ini ya. Coba kita cari, ini kayaknya. Nah, yaitu consolidated linear geometry to lie at right angle to each other. Artinya untuk membuat dua garis menjadi tegak lurus. Contoh, ini yang tidak tegak lurus, saya klik perpendikular, saya klik garis yang tidak lurus ke titik referensinya. Maka di sini akan keluar simbol perpendikular. Kemudian ada juga paralel. Paralel yang ini kayaknya. Jadi paralel itu misal nih, saya mau bikin garis 2. Tapi garisnya pengen sih yang sejajar, sedangkan posisinya itu kayak gini. Jadi ini fungsinya untuk mensejajarkan dua garis. Seperti ini. Kalau kalian perhatikan, setiap ini pilih garis yang akan disejajarkan, kemudian klik referensinya. Kalau saya balik, saya pilih ini, referensinya ini, maka dia akan ikut.
Kemudian ada juga tangan ya. Tangan itu ini. Tangan adalah ini ya. Jadi tangan itu untuk untuk menyinggungkan ya. Kalau membuat garis busur ARC menjadi garis tersinggung atau bersinggungan. Contoh, saya mau bikin line ya, lingkaran. Kemudian ini akan saya tempelkan. Kalau misal di move itu nggak bisa secara langsung ya. Maka harus menggunakan perintah yang namanya tangan. Klik tangan, klik ini, habis itu klik ini. Nanti dia akan garisnya itu bersinggungan. Kemudian ada koinsiden. Koinsiden itu ini. Mana sih koinsiden? Ini ya. Nah, koinsiden itu sebenarnya hampir sama dengan tangan, hanya saja yang disinggungkan itu adalah titik senternya. Misal, saya bikin garis di sini. Klik koinsiden, saya pilih lingkarannya, kemudian saya pilihkan ke sini. Seperti ini. Ada juga konsentrik. Konsentrik itu ini. Konsentrik itu berarti mensejajarkan titik center atau dua lingkaran menjadi titik satu pusat. Contoh juga nih, saya juga bikin lingkaran lagi nih, tapi dia itu bergeser dari titiknya. Kemudian saya pilih konsentrik, klik yang akan dipindah ke sini. Maka dia akan satu titik pusat. Ada juga kolinier. Kolinier mana nih? Kolinier. Kolinier ya. Jadi itu juga untuk membuat dua garis saling berhimpit. Nah, contohnya ini hampir sama. Saya bikin garis lagi juga di sini nih. Ya, tapi garis ini saya ganti menjadi garis seperti ini. Kalau nggak saya ganti menjadi seperti ini, saya akan menghimpitkan garis ini ke sini. Nah, maka dia akan sejajar atau berhimpit terhadap apa titik referensinya atau garis referensinya. Ada juga equal. Jadi equal itu fungsinya untuk menyamakan ukuran. Misal nih, saya mau bikin lingkaran yang sama dengan ukuran yang di sini. Dengan cara apa? Otomatis di sini dikasih ukuran terlebih dahulu. Habis itu baru equal. Saya pilih garis referensi ke sini. Maka ukuran ini akan sama. Ada juga horizontal. Kemudian horizontal ini ya. Ini vertikal. Horizontal itu misalnya kita bikin garis itu agak mereng kayak gini. Dan kita akan sejajarkan secara horizontal. Maka dia akan otomatis seperti ini. Ada juga vertikal. Nah, ini juga fungsinya untuk menegak luruskan. Ada juga fix. Fungsinya membuat objek sketch akan terconstrain secara otomatis. Biasanya kalau kita bikin link ini udah otomatis biasanya. Fix mana fix? Mungkin di sini nggak ditampilkan semua ya. Tapi nanti yang sering kita gunakan adalah yang ada di sini. Kemudian ada juga show constraint, yaitu untuk melihat constraint-nya. Nah, ada juga general dimension sama auto dimension. Kalau dimension yang di sini itu kita bisa merubah. Nah, jadi memang prinsipnya di Autodesk Inventor itu kita bikin sketch-nya dulu, habis itu kita baru masukkan ukurannya. Mungkin sedikit berbeda dengan AutoCAD. Kalau di AutoCAD itu ketika bikin line garis seperti ini, kita itu langsung masukkan. Nah, seperti ini. Ini namanya dynamic input ya kalau di AutoCAD. Nah, kalau yang di sini kita bisa bikin sketch-nya dulu, baru kita bikin ukurannya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, nanti akan langsung kita mencoba membuat sketch. Ini kita nggak perlu, kita hapus lebih dahulu.
bisa diblok semua, klik kanan, delete. Nah, yang di sini juga bisa kita hapus. Oke, kalau enggak kita bikin file new lagi aja ya. File new. Atau klik di sini. Standar, create. Nah, nanti kalian tinggal mencoba. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Nah, kalau di sini itu dia misal nih, ini kan rectangle. Nah, nanti kita bisa menggunakan perintah line terlebih dahulu. Tapi nanti akan saya tunjukkan gimana caranya untuk misal nih, ini kan ukuran 50-50. Kemudian udah ini pilih XY. XY itu ini. Berarti nanti ininya front. Menggunakan line. Gambarnya bebas, mau di sini boleh. Klik satu ke bawah. Misal nih lagi buru-buru banget. Ini nggak karuan misalnya. Nah, terus ini kan kita mau gambar lurus seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah horizontal maupun vertikal. Seperti ini. Kemudian kita pilih dimension. Masukkan nilai 50, enter. Nah, kalau hilang seperti ini nggak usah panik, tinggal kalian klik front saja. Dan scroll ke bawah, ini ya. Gunakan kenal dimension, habis itu masukkan. Jadi di sini sudah ada caranya semua. Ini 50. Atau misal karena tadi sudah mempelajari apa namanya? Sudah mempelajari constraint, kita juga bisa nih mengconstraint ukuran ini ke ukuran sini. Klik constraint equal, klik garis sini ke sini. Maka di sini jaraknya udah 50. Karena apa? Di sini ada equal atau constraint equal. Nah, nanti silakan latihan hari ini dicoba. Ada beberapa sketch ya, nanti silakan dicoba. Mungkin untuk sesi hari ini seperti itu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.